Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitab Bulughul Maram, Fiqhu Bulughul Maram, pendalaman Bulughul Maram. Hadis ke 330 masih tentang sholat malam, yaitu waktu witir, waktu menjalankan sholat witir. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, min kulli lailah qad awtara Rasulullah fantaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Setiap malam Rasulullah berwitir. Ya, salat sunnah yang enggak pernah ditinggal oleh Rasulullah, baik dalam safar ataupun mukim, tidak dalam perjalanan atau dalam perjalanan, ada dua, yaitu qobliyah subuh, disebut juga sholat fajar, dan witir. Itu dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik beliau mukim, tidak safar, tidak dalam perjalanan, atau dalam perjalanan. Jadi menurut Aisyah, beliau pernah menyaksikan setiap malam Rasulullah berwitir. Fantaha witruhu ila sahar, dan witirnya berakhir waktu sahur. Waktu sahur ya waktu menjelang subuh ya. Jadi pada hadis ini disampaikan tentang witir. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis yadullu ala waqtil witri. Hadis ini menunjukkan waktu witir. Sebenarnya kalau dilihat dari redaksinya ya, nggak ada tanda yang menunjukkan waktu ya. Setiap malam, memang malam itu waktu. Beliau witir, dan witirnya itu berakhir sampai sahur. Jadi setiap malam. Yang disebut malam di sini adalah setelah Isya. Kalau kita tidak yakin bisa bangun malam, maka kita lakukan setelah Isya. Tapi kalau kita yakin, maka sebaiknya ditaruhnya di sepertiga akhir. Kalau yakin, ya kita tergantung pada kita lah. Contohnya kita dalam perjalanan kan, perjalanan malamnya jalan kan, nggak yakin tuh sepertiganya akan ada di tempat yang nyaman ya kan. Boleh jadi di atas mobil, kita nyupir. Ba'da Isya berangkatnya, berarti ba'da Isya kita witir. Jadi kondisi hari ini tuh lebih kompleks ya persoalannya. Wa annau laila kullah, dan waktu witir itu malam semuanya ya. Jadi boleh ba'da Isya, boleh sebelum subuh. Mimbanti salatil Isya, mulai dari salat Isya. Wa afadahu Kharijah radhiyallahu an al-witru ma bainal Isya ila tulil fajri. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Kharijah, witir itu waktunya antara Isya sampai terbitnya subuh, terbitnya fajar. Yang kedua, yadulul hadis ala anwa'il witri allati waradat fil ahaditsis sabiqah biwahidat wa thalath wa khams. Hadis ini juga menunjukkan macam-macam witir yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini dibuat
namanya tanwi', ya, bervariasi, ya. Karena setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Setiap orang punya lagaknya, punya kecenderungan mau yang mana. Yang penting sholat malam, mau minimal 1 rakaat, karena tidak ada setengah rakaat. Minimal 1. Kalau kita nggak ikhlas lebih dari 1, ya udah 1. Rutin, sedikit rutin lebih baik daripada banyak tidak rutin. Ketika ditanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah, amal apa yang afdal ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan adwamuha, yang dawam, yang rutin. Nah, kalau kita sudah rutin, tingkatkan terus sampai maksimal sholat malam itu 13 atau 11, ya. Maksimalnya itu. Nah, ini dibuat sedemikian rupa supaya kita tidak memaksakan fisik kita, ya. Jadi supaya kita ini tidak diforsir lah gitu. Nanti kita lelah, suatu saat sakit, nyalain agama gitu. Ujung-ujungnya gitu. Wah, ini kok aturannya nggak beres ya, begitu nantinya. Jadi sudah senyamannya aja. Buatlah nyaman. Kemudian hadis berikutnya, jadi Rasulullah melakukan witir itu 1, 3, 5 dan lain sebagainya. Fayasiul itar birak'ah, maka sah salat witir itu dengan 1 rakaat. Wastihbabuhu akhiral lail, tapi bagusnya di akhir malam. Ya, yang disebut akhir malam itu katakanlah malam itu separuh dari 24 jam. Berarti 12. Sepertiga dari 12 berarti 4, ya kan? Nah, terbit matahari jam 12, jam 6, terbitnya jam 6, berarti kurangi 4. Nah, sekitar itulah masuknya sepertiga malam, berarti jam 2. Jam 2 itu, jam 1 atau jam 2 masuknya sepertiga malam sampai subuh. Yang ketiga, yu'akidul hadis anau lam yakun liwitri waktun muayyan minal lail yutaru bihi. Hadis ini menunjukkan Rasulullah itu tidak menunjuk waktu yang pasti, jam berapa gitu. Jadi beliau itu tidak terus-terusan di waktu yang sama. Contohnya ba'da isya terus, nggak pernah. Jadi kadang begini, kadang begitu. Itu memang dibuat oleh Rasulullah variasi. Ya, supaya kecenderungan kita milih yang mana terserah. Bal waqa'a min Rasulillah al-witru fi jami' ajza'i lail. Bahkan terjadi pada Rasulullah witir, beliau mengerjakan witir fi jami'i ajza'i lail, pada bagian-bagian malam. Jadi beliau tidak konsisten di satu waktu, tapi berpindah-pindah. Bi ikhtilafil ahwal. Nah, sesuai dengan kecenderungan kondisi kita, ya. Mana yang nyaman lah menurut Anda. Wasahi anna awal waqti badal faghraq min salatil isya. Tapi yang sahih, yang patut kita catat, awal waktunya itu setelah isya, mulainya, startnya, ya. Jadi jangan habis maghrib. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani, dan panjang mulur sampai dengan fajar kedua. Fajar kedua maksudnya subuh, ya, karena ada fajar 1, fajar 2. Fajar 1 10 menit sebelum subuh, namanya fajar bohong, fajar kadzib, karena dia setelah terang kemudian gelap lagi. Kalau terang sampai terang, nah itu namanya fajar benar. Nah, antara fajar bohong dan fajar benar kurang lebih 50 ayat katanya. Ya berarti 10 menitan gitu. Maka ditentukan oleh Kemenak dengan waktu sahur. Waktu imsak. Ya waktu sahur gitu kan. Tapi imsak itu bukan startnya subuh, bukan startnya puasa. Ya anulah, lampu kuning lah. Barangkali mau selilit dulu tuh kan.
mau minum-minum vitamin, nutrisi apa gitu, nah, ya, sebagai pelengkap dari berpuasa, ya. Nah, itu di situ tempatnya. Siap-siaplah singkat. Wa fi aqwalun akhar, ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini jadi dibuat kita manajemen sendiri qiyamul lail. Qiyamul lail kan tangi wengi bahasa Inggrisnya. Tangi wengi. Jadi kita mah tangi wengi pasti dibangunkan oleh Allah, apalagi kalau udah umuran pasti ke toilet. Tapi karena gangguan setan tidur lagi. Walaupun sholat sudah dibuat sedemikian nyaman, 1 rakaat saja boleh. Ya, kalau kita belum ikhlas, toilet, wudu, setelah beres-beres wudu, sholat 1 rakaat, tidur lagi. Terus begitu, sampai kita sudah nyaman, tingkatkan. Terus sampai 11 rakaat. Tapi yang rutin jauh lebih bagus. Kalau kita bisa 5 rutin, itu lebih bagus daripada 11, kadang 1, kadang 3 itu. Yang keempat, yustahab ja'alul witri akhiral lail. Dianjurkan witir itu ditempatkan di akhir sholat malam. Sawaun kanal insan tahajjada amla, baik dia tahajud atau tidak. Jadi tahajud dan witir hanya istilah genap ganjil saja sebenarnya. Sama-sama dinamai qiyamul lail. Cuma yang ganjil itu tolong ditaruh yang akhir. Ganjilnya apa, mau 1 ya terserah. Karena Rasulullah juga pernah tidak melakukan tahajud ganjil semua, 9 contohnya. Jadi 9 kan juga sama ganjil kan. Jadi maksudnya salamnya itu di 9, nggak salam-salam dari awal sampai di 9. Tapi ada catatan kalau lewat dari 6 biasanya beliau tahajudnya tasyahudnya 2 kali. Jadi kalau ke 9 contohnya, di 8 tasyahud awal, di 9 tasyahud akhir. Jadi menjelang akhir tasyahud. Kalau lebih dari 5, ya ada beritanya begitu. Ini ada catatannya, kemarin kan sudah ngerti. Idza wathiqa bil istiqad akhiral lail, kalau dia yakin bangun di akhir malam, maka sebaiknya sholat di akhir malam. Jadi ini sangat berharga untuk pertambahan nilai pahala, ya. Kan kita ini diajak oleh Allah menjadi pedagang. Dalam surat Shaf Allah menyatakan, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan perdagangan? Nah, kan suruh dagang. Jadi dagang itu kan idealnya modalnya dikit, untungnya gede, ya kan? Itu yang kita cari, karena kita diberi modal umur singkat kita ini. Umur kita tuh singkat, nggak sampai 100. Tapi kepengen hidup nanti di akhirat tidak ada akhir, tidak ada batasnya, unlimited. Amalnya limit, tapi mengejar unlimited. Karena itu nilai yang kita kumpulkan harus banyak, karena nilai minusnya juga banyak. Dosa-dosa, ya, kekeliruan, kesalahan tuh banyak. Jadi minusnya banyak, maka plusnya harus banyak. Maka cari yang modal dikit, untung gede. Di antaranya tadi, sholat malam. Karena khusus di akhir malam ini Allah turun untuk mendengarkan curhatan dari hambanya. Jadi kita diminta dalam ajaran Islam ini melepaskan beban hidup, ya, komplain gitu. Komplain kepada Allah, itulah tempatnya. Open jam sekian, ibarat itu pengaduan, ya, pengaduan, apa itu namanya, loket pengaduan. Nah, jam sekian sampai jam sekian boleh kita ngadu, sebab kita melepaskan beban tuh, apa saja yang kita menjadi beban hidup kita sampaikan pada Allah. Nanti yang menentukan Allah, pilih-pilih ya, karena Allah tahu persis masa depan. Ima binafsi wa ima biikadhi ghairi, baik cara membangunkannya itu kesadaran atau dengan alat.
alarm contohnya, ya nggak apa-apa. Kita memang tipe orang yang nggak bisa bangun, tapi kalau pakai alarm bisa, ya itu berarti bisa. Tapi tolong alarmnya jangan terlalu dekat dengan kita. Kadang-kadang dimatiin tidur lagi. Yang jauh, biar kita jalan. Ya, karena kita suka begitu. Ada yang menolong supaya kita melek. Ini karena saya udah praktekin. Kalau begitu bangun, baca HP. Pasti ada berita ini. Kita buat sendiri tuh, ada berita. Kita lihat, nanti nggak ngantuk tuh setelah baca. Ya itu cara-cara. Nah, bisa berwudu apa gimana. Bacanya cukup apa-apa itu bisa menyadarkan kita. Lama rawat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah kana yusalli salatahu bil lail. Karena riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah salat di waktu malam wahya muqtaridatun baina yadai. Aisyah itu malang, istilahnya apa? Kakinya itu malang. Ya, menjadi portal. Beliau tuh kakinya ngelonjornya malang. Bukan paralel tapi malang gitu. Ya, cross di depan beliau. Ini menandakan rumahnya sempit ya. Fa idza baqiyal witru ayqadhaha. Jika Rasulullah ingin witir, beliau membangunkannya. Jadi bahkan di satu hadis disebut tidak dibangunkan, tapi kakinya ditekuk. Kalau beliau mau sujud ditekuk, kan begitu tuh, mingkup. Nah setelah beliau bangun berdiri dilepasin lagi. Kalau kita nggak sampai begitu, sepak gitu. Aleman amat sih, mana sih aja ngeganggu kita arep ibadah. Sebenarnya di dalam hati kita ngomong begitu ingin memberitahu nih saya ibadah nih. Nah, begitu. Sama dengan jangan lupa saudara-saudara sekarang saatnya. Itu sebenarnya memberitahu pada orang lain. Saya ini lagi witir nih gitu. Witir sahur, tahajud, jangan lupa tahajud waktu yang memberitahu teman. Yang diberitahu itu sudah umuran. Ngapain diberitahu kayak anak-anak aja? Ya, sekali dua kali boleh, kalau terus-terusan kan jangan diberitahu terus. Itu diam-diam kita memberitahu orang. Tidak terasa amal kebaikan kita rontok. Kecuali hal yang penting ya, sahur ya boleh jadi, itu wajib kan. Tapi yang sunah-sunah nggak usah beritahu. Mau nggak tahajud juga nggak dosa. Itu kita kadang-kadang terganggu oleh godaan setan itu untuk begitu tuh. Ya. Fa idza autara qala qumi fa autiri ya Aisyah. Nah, tapi beliau dengan lembut mengatakan, bangunlah Aisyah, ayo kita sekarang witir. Karena Aisyah ini tergolong masih muda ya, masih remaja. Saat beliau wafat saja Aisyah berumur 19 tahun. Jadi Aisyah menjanda itu umur 19. Ya. Sedih ya. Umur 19 sudah nggak boleh nikah lagi kan, istri Nabi mah nggak boleh nikah. Ya. Mimma yadullu ala fadilatil witri akhiril lail. Ini menunjukkan betapa berharganya, betapa utamanya witir dilakukan di akhir malam. Nah, ini menunjukkan semua adegan-adegan begini. Adegan di dalam rumah ya. Nah, ini menunjukkan contoh Rasulullah betapa pentingnya, berharganya sholat malam. Yang kelima, innal amra binaumi ala witrin innama huwa fi haqqi malam yathiq bil istiqad. Perintah ya binaumi ala witrin bagi mereka yang nggak bisa bangun ya, artinya dilakukan ba'da isya. Ini khusus untuk orang yang nggak yakin bangun malam. Jadi kalau nggak yakin bangun malam, kan waktu dulu belum ada alarm ya, di zaman Rasulullah itu belum ada. Jadi sekarang sudah banyak cara lah untuk melatih diri kita. Jadi sebenarnya kalau kita punya keyakinan bangun malam, tubuh kita asal tidak lelah itu juga akan bangun malam. Ya, coba kalau nggak percaya, wahai tubuhku,
saya ini berencana nanti malam mau sholat. Bangun ya, kita ngomongin diri sendiri. Bangun jam 3, bangun dia. Tanpa alarm sekalipun. Tapi kalau terus-terusan sering dikhianati, katanya pengen bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Tubuh kita pun kesel. Jangan karena orang lain. Makanya itu dalam surat Qiyamah, wahya ala basirah tadi apa? Aduh lupa. Walau alqa ma'adzirah wa nafsu ala nafsihi basirah ya. Jadi setiap orang itu sebenarnya mengerti terhadap dirinya, karena kan dia sudah menjadi diri, dibawa sudah lama. Bawaan kita, badan kita udah tahu mana lemahnya, mana enggaknya, sudah tahu. Jadi Anda yang mengatur, jangan orang lain. Ala nafsihi basirah. Innal insana ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia terhadap dirinya itu paling tahu. Dia benar apa enggak itu paling tahu. Dia melakukan sesuatu itu benar apa enggak itu tahu sebenarnya. Curang apa enggak dia tahu. Sebenarnya nurani itu namanya nurani. Hati nurani. Nur kan cahaya. Ya, nuraniun, yang bercahaya. Hati sanubari. Tahu sebenarnya. Nah, kita tidak akan dikenakan dosa kalau kita tidak tahu atau kekeliruan. Tapi karena kita latihan terus dilatih, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak sensitif jadi sensitif. Nah, itu namanya basirah. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia melontarkan banyak alasan, tapi diri kita tahu, kamu benar, kamu salah, tahu. Sebenarnya itu kan, kalau dia menuruti itu nuraninya. Karahiyatu tarki qiyamil lail. Hadis berikutnya tentang makruh meninggalkan sholat malam. Ya, jadi salah satu jasa dari komentator hadis ini memberi judul. Judul ini bukan dari hadis, tapi dari pengarang. Makruh meninggalkan sholat malam. Dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, bukan bin Umar ya, bin Amr bin As. Jadi bukan anaknya Umar ya. Abdullah bin Amr bin As. Jadi di zaman Rasulullah, kenapa harus panjang bin siapa bin siapa? Karena namanya banyak yang kembar. Nama Abdullah itu banyak. Abdullah yang mana itu? Seperti Imam Syafi'i meragukan azan 2 itu dilakukan di zaman Utsman. Kata beliau, kata Imam Syafi'i dalam ada orang memberitahu azan Jumat yang 2 kali itu dilakukan zaman Utsman katanya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, Utsman yang mana? Karena yang dimasukkan Utsman Amirul Mukminin waktu hidup itu ada 3 nama Utsman bin Affan. Jadi nama Utsman bin Affan, Utsman anaknya Affan itu ada 3. Jadi yang mana? Jadi makanya mereka panjang. Utsman bin Affan bin Anu bin Anu. Jadi nggak keliru. Jadi nama Abdullah, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Yang mana? Kan Nabi kan meminta kita, namailah anakmu dengan Abdullah atau Asmaul Husna. Nanti kalau orang berebut nama itu, namanya banyak kembar. Abdurrahman, semua Abdurrahim. Ya, itu menyebabkan perlu ada bin-bin-binnya itu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan seperti fulan. Jadi kalau jelek, Rasulullah tidak menyebut nama. Kamu jangan seperti fulan. Nggak ditunjuk fulan ini siapa. Jangan kayak si fulan, si A itu kan. Kenapa dengan fulan? Karena yaqumu minal lail. Bangun. Dia tangi dari malam, tangi turu gitu. Bangun, fataraka qiyamal lail, tapi tidak sholat. Bangun tapi tidak sholat.
Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, berarti Rasulullah juga tahu kondisi kita ya. Ini mah kebiasaan kita itu. Jadi sengaja Rasulullah tidak menunjuk orang, namanya nggak disebut. Nah ini biasanya suka ada nama nggak disebut itu karena ada aib, ada ketidakbaikan, tidak patut dicontoh, nggak disebut orangnya. Jangan seperti fulan, dia membangun tapi nggak sholat. Apa kandungan hadis ini? Qala Ibnul Arabi rahimahullah fi hadzal hadis dalil anna qiyamal lail laisa biwajib. Hadis ini menunjukkan qiyamul lail itu bukan wajib. Cuma ada celaan dari Rasulullah. Jangan kayak fulan, bangun tapi nggak sholat. Idh kana wajiban lam yaktafi li tariki bihadzal qadar. Karena kalau dia wajib, tidak mungkin Rasulullah akan menggunakan bahasa seperti itu. Pasti menggunakan bahasa dosa, gitu kan? Balkana yazummuhu ablagadzam, tetapi Rasulullah mencela dengan keras. Jangan kayak fulan, bangun tapi nggak sholat. Gitu. Yang kedua, fihi isibahu dawam ala maqtadahul mar'u min khair min ghairi tafrid. Pada hadis ini menunjukkan istihbab, kesukaan, disukai, dianjurkan untuk dawam. Apa keuntungan mendawamkan perbuatan baik? Nanti kalau tiba saatnya kita tidak bisa lagi melakukan kebaikan, maka kita dicatat tetap melakukan kebaikan itu. Itu merujuk surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik struktur. Kalau jalan bisa jejak, ya kan? Tangan kanan dan kentara kiri berimbang, kaki kanan dan kaki kiri serta tangannya berimbang, jalannya tegap. Nanti karena faktor umur nggak tegap lagi, tangannya grepe-grepe, pakai tongkat, pakai inilah, pakai itulah, ya kan? Duduknya berlapis-lapis, ini kayak begini, ini lapis 2 ini. Kalau nanti meningkat lagi tuanya, kasih 1 lapis lagi. Ada yang tidak punya lapis, langsung ke lantai. Bisa dipastikan pengunjungnya muda-muda, ketahuan dari masjidnya. Tuh, ya. Jadi kalau nggak lapisannya sedikit, itu masih muda-muda. Tapi kalau ada tinggi, ya itu udah tua. Nah ini yang bisa ngajar begini masih tergolong muda ini. Ini bisa begini. Di tempat lain udah dikasih bangku. Wa fihi istibabud dawam ala ma'ta. Tadi sudah jelaskan bahwa keuntungan kita merutinkan sesuatu nanti tiba saatnya seperti dirujuk dalam surat At-Tin, semua manusia summa radatnahu asfala safilin. Nanti kami akan kembalikan ke suatu titik nadir, paling rendah. Jadi kembali seperti kanak-kanak. Dalam surat Yasin disebut wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Barang siapa yang kami umurkan, maksudnya dipanjangin umurnya, maka akan kembali seperti asal, seperti anak-anak lagi. Ya, minta perhatian orang lebih, kanak-kanak. Jadi nanti kalau udah tua sekali, kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri, itu. Iya, minta mainan. Jadi emosinya labil. Manusia itu labil. Ini harus disadari oleh kita. Makanya Rasulullah tidak ditakdirkan oleh Allah berumur lanjut. Bayangkan kalau seorang nabi pikun, waduh kan ngisin-ngisinakan. Itu pernah ada yang terjadi pada ustadz. Tadinya dia terkenal lah, ya, sangat banyak profesional. Tapi di masa tuanya pikun. Kadang-kadang bawa sendal, pulangnya cuma sebelah. Kan orang jadi ketawa. Kadang-kadang nggak pakai sendal, pakai atau nggak pakai sendal nggak kerasa. Itu bisa begitu. Ya kita mungkin bisa jadi begitu ya. Kita juga begitu. Contohnya kacamata lagi dipakai, dicari-cari kemana? Contohnya begini. Ya kan?
Nah, itu berarti kita sudah masuk fase itu. Nah, kalau oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu akan ada di fase terendah. Tapi anehnya ayat ini dicabut, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Pertanyaan kita adalah, apakah orang beriman tidak mengalami nasib seperti orang kafir? Sama juga kan, tua kan? Tapi kenapa dicabut oleh ayat ini? Illal ladzina amanu wa amilas shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka punya pahala yang tidak pernah putus. Ayat ini selain mendorong kita agar mendawamkan perbuatan baik, juga mengajak kita agar menjadi orang yang passive incomers. Kedudukan manusia tertinggi itu yang passive income. Kita terus kreasi, ya, aktif, bekerja, nanti di satu titik kita memiliki semuanya. Duduknya saja dunia menghampiri dia, karena dia pemegang saham sini ada, saham sini. Itu idealnya begitu. Jangan udah pensiun bingung, aduh gimana pendapat saya, malah terbalik, di luar ekspektasi. Karena dulu kebutuhannya banyak. Sebenarnya orang makin tua itu kebutuhannya makin banyak, karena makanannya sudah beda, biasanya lebih mahal. Ya, contohnya nasi keras bagi anak muda biasa aja, orang tua udah nggak bisa. Biasanya makanan makin tua makin mahal, karena pilihan kan, disaring. Kalau dulu giginya banyak, sekarang udah nggak ada. Contohnya itu. Nah, ini membutuhkan biaya lebih tinggi. Indonesia ditetapkan usia pensiun 58, ya kan? Atau kalau PNS berapa tuh? 58 juga ya? Kalau guru 60. 6 dosen 65 apa ya? 65. Nah, itu karena usia-usia begitu udah ngeruwetaken. Lebih banyak menguras biaya, bisa dilepasin aja lah sono. Gitu, jahatnya begitu. Tapi kebijakan negeri ini berbeda dengan Thailand. Nggak tahu sekarang berubah apa nggak ya. Di Thailand itu orang-orang yang sudah pensiun itu diarahkan untuk jaga toko, jadi masih terbuka. Sehingga kalau di Thailand jangan heran, frontliners yang kita datang ke toko itu yang pertama ngadepin orang tua. Kalau di Indonesia kan rata-rata anak muda yang cengengesan, terutama yang cantik-cantik, orang Indonesia. Kalau di sana enggak, orang-orang tua. Nah, rahasianya kenapa? Karena di usia tua itu enggak semuanya beruntung. Udah anaknya enggak tinggal bersama, pasangan yang enggak ada, kan susah itu. Aduh, nganggur itu. Mau ngobrol sama siapa? Kan dia kalau mau terima, ya, menjadi pelayan toko, merayu pelanggan, ya kan? Itu kan akan merupakan kegiatan gitu. Jadi nggak kepikiran terus di rumah. Itu mereka siasat begitu. Jadi negara hadir gitu. Di Bandung ada Taman Lansia, ya kan? Berarti itu kan memberikan tempat pada lansia ini. Karena lansia itu kadang-kadang nggak semuanya nasibnya beruntung. Kalau nggak beruntung dia ada di panti jompo. Buku dia tua, ngelihat tua semua sedih kan. Jadi lansia. Jadi kanan kirinya tua. Semua orang tua kebanyakan lebih banyak menderita gitu. Ngeluh ini, ngeluh ini. Jadi akhirnya cepat mati. Nah, itu kalau di negeri ini tertentu itu sayang, seperti di Jepang kan, kebanyakan di jalan itu orang tua daripada anak mudanya. Kalau di Indonesia kebanyakan anak muda, karena belum tua udah pada mati. Rumah sakit selalu membludak. Kalau rumah sakit dan penjara ini selalu membludak, ini membuktikan kurang makmur. Ya, tapi kalau rumah sakit udah lengang,
penjara juga sedikit. Ini berarti ini kemakmuran. Kita lanjutkan. Karahatu qat'il ibadah wa ilam takun wajibat. Nah, makruh kita memotong ibadat. Kita makruh menghentikan praktek ibadat tertentu walaupun itu sunnah. Sebab itu nanti, ya, kebaikannya adalah saat kita tidak mampu lagi melakukan, maka kita akan tetap dicatat seperti pasif income tadi. Ya. Yang keempat, at-targhib fi mulazam ibadah. Ada targhib. Nah, targhib itu imbauan agar kita mulazamah dalam ibadah tertentu. Apa kecenderungan kita yang bisa rutin kita lakukan? Lakukanlah. Wa tariqul musila zalika iktisad fiha, dan jalan yang menyampaikan itu agar iktisad, sederhana. Jadi jangan memforsir diri. Jangan memaksakan diri sehingga kita lelah, sehingga lahirlah sikap kumat-kumatan. Kadang iya, kadang enggak. Li'anna tasydid fiha qad yu'addi ila tarkiha. Karena tasydid ini menguatkan, ya, mengeraskan, gitu. Memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu kadang-kadang menyebabkan tarkiha, males, sumeh, lama-lama futur, ya, turun, eskalasinya turun. Tuh. Nah, kalau udah malas semuanya ditinggal. Nah, itu kan bahaya, ya. Wa huwa mazmumun, dan itu tercela. Qala Ibnu Hibban rahimahullah fihi jawazu taqrir syakhsi bima fihi min ghairi tafrid. Kata Ibnu Hibban, pada hadis ini menunjukkan seseorang boleh meninggalkan suatu bentuk ibadat sunnah, tapi jangan terlalu. Ya, jadi jangan anjlok gitu, ya. Jangan keterlaluan. Yang keenam, qiyamul lail minas sunar ghaira ratibat. Menghidupkan malam itu adalah sunnah yang ghaira ratibah, jadi tidak wajib. Wa huwa tatawwun mutlak. Ini termasuk tatawu mutlak. Wa huwa afdaluha, dan yang lebih baik. Maka dalam puasa sekalipun ada tatawu. Wa man tatawwa khairan. Nah, itu kan. Barang siapa yang tatawu pada kebaikan, fahuwa khairul lah, maka kebaikan itu untuk dirinya. Nah, jadi jangan ngepas. Zakat 2,5 kilo pas itu. Ya sekarung juga nggak apa-apa. Yang wajib 2,5 itu. Tergantung kemampuan kita. Tapi yang 2,5 kilo itu nggak bisa diubah. Kalau kita mau kasih 2,5 karung, ya nggak apa-apa. Itu namanya tatawwu. Wali annaha tuf'alu fi waqti ghaflatin nas afdalus salawat ba'da mafruḍat salatul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik salat setelah wajib, ya, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Wali anna tuf'alu fi waqti ghaflatin nas, karena salat malam dijalankan saat ghaflah, saat orang-orang lengah, ya, ketidurlah gitu, ya. Berarti itu menunjukkan orang itu loyal kepada Allah, loyalitasnya tinggi. Kan kalau kita ingin, ya, sayang kepada sesuatu, pasti kan ingin menyendiri, nggak mau diganggu. Nah, kalau kita memang cinta pada Allah, pasti kita berusaha curhat tanpa didengar orang. Wali anaha watarqa li ta'at kan afdal. Watarkuhum li ta'at, dan kebanyakan orang tidak mau untuk taat di malam hari itu, fakan afdal, maka sholat malam inilah bernilai lebih. Wa akhirul lail afdal min awali, melakukan di akhir malam itu afdal daripada di awal malam. Wali anna salat ba'da naum asyak, dan sholat setelah tidur sangat berat. Jadi yang berat pasti nilainya lebih tinggi. Wali anal musallin fi aqal, dan yang salat di waktu malam itu jumlahnya sedikit. Qala Mawardi rahimahullah haqqun. Hatta qala ba'dal ulama, sebagian ulama malah mengatakan inna salat tahajud afdalu min rakaati fajri. Ada yang mengatakan salat tahajud lebih utama daripada 2 rakaat salat fajar. Karena lebih berat. Wa yukrahu ayyaqumal lail kullah, tapi makruh kita hidup
menghidupkan seluruh malam. Ya, jadi kita mendudukkan diri untuk tidak tidur. Nah, itu tidak boleh lagi. Jadi memforsir diri, ya, tidak boleh. Berlebihan. Al-amru bil witri, masih tentang witir dari Ali radhiyallahu an, autiru ya alal Quran. Kata Rasulullah dari Ali, witirlah kalian wahai ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah itu witir, menyukai witir. Hadis ini menyimpulkan qala al-qadiyat inna kullama nasaba syai' adna munasabatin kana ahabba ilaihi. Segala bentuk munasabah, ya, itu bernilai, disukai oleh Allah sesuai dengan kelayakannya, munasabahnya. Al-amru bil witri, karena Allah witir, menyukai witir, gitu kan. Allah itu ganjil, menyukai ganjil. Karena itu segala sesuatu diminta ganjil. Contohnya membasuh 3, itu kan, maksimal 3. Apa sajalah gitu, diminta witir. Al-amru bil witri linadbi lil adillati lati waradat fiha allati tadullu ala adami wujul fitri. Perintah witir di sini adalah untuk nadab, untuk sunnah. Karena dalil-dalil yang menunjukkan adanya ketidakwajiban witir. Jadi walaupun di sini witirlah kalian, itu kan bentuknya perintah. Ya, perintah itu kan wajib. Nah, tapi karena ada dalil-dalil lain, maka perintah di sini tidak sampai wajib. Yang ketiga, al-witru qismun minas sunani ratibat al-muakkada. Witir itu bagian dari sunnah rotibah yang kuat. Wa huwa sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah wa sumiyat bidzalika li anna tuhtamu bi rak'ah wahida ala khilafi salatil ukhra wa hiya bi kasril wawi wa fathiha. Dinamai demikian karena diakhiri dengan ganjil. Witir bisa dibaca watar dan witir. Yang keempat, rawa Aliun radhiyallahu an innal witra laisa bihatmin. Dari Ali, beliau berkata witir itu bukan wajib. Kasolatikum maktubah, seperti sholat wajibmu. Walakinna sanna Rasulullah, tetapi Rasulullah menyunahkannya. Ya, jadi witir itu bukan wajib, tapi Rasulullah menyunahkannya. Maksud menyunahkan di sini mendawamkannya. Yang kelima, aqallu witri rakaatun wahidat. Minimal witir itu dilakukan 1 rakaat. Li hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, man ahabba ayyutir biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang merasa enjoy, suka dengan witir 1 rakaat, lakukanlah. Jadi jangan memaksakan diri. Wa rawa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah qala al-witru rakaatun min akhiril lail. Nah, begitu seterusnya. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang witir 1 rakaat. Al-witru akhiral lail. Witir itu akhiru sholatul lail, dijalankan di akhir sholat malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya qal, dari Ibnu Umar anin nabi, dari nabi qal, nabi bersabda ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir sholat kalian di waktu malam dengan witir. Bagaimana kalau orang pengen lebih? Yaitu berlebih-lebihan sebenarnya. Ya, Rasulullah sudah menetapkan batas maksimal 11, 13. Kita kepengen lebih lagi. Itu sebenarnya berlebih-lebihan menurut saya. Jadi terlalu memaksakan diri. Jadi ada orang yang sesudah tarawih malamnya bangun lagi, sholat lagi. Kalau menurut versi saya berlebih-lebihan sih. Jadi memaksakan diri. Kenapa itu dilakukan di sholat di bulan Ramadan? Padahal Ramadan dan bukan Ramadan sama saja. Jadi tarawih itu adalah tahajud. Tuh, tarawih itu sama dengan tahajud. Cuma kalau bukan Ramadan tidak sunnah berjemaah gitu. Itu aja bedanya. Jadi kalau sudah tarawih sebenarnya tidak perlu tahajud lagi. Ya isilah dengan apa? Baca Quran, apa yang kurang. Tapi ada orang yang
masih juga sholat, ya silahkan saja. Jangan sampai maido nantinya kalau nggak kuat gitu kan. Waduh, sholat udah ngomong sendiri itu. Ya. Jadi dia ngerjain sendiri, nggak ada yang nyuruh, dia ngeluh sendiri. Jangan sampai ngeluh. Sebab Allah tidak suka. Innal insan halu'a. Manusia itu halu. Halu itu labil. Idza masau syarru jazua. Kalau mendapat hal yang tidak baik, tidak nyaman, dia ngeluh. Wa idza masal khairu manu'an. Tapi kalau mendapat kebaikan, nyaman, dia menahan diri. Tidak ngeluh. Kalau ngeluh itu kan cari orang, ya kan? Cari orang untuk mendengarkan omongan dia. Tapi giliran dapat kebaikan, nggak mau orang dengar. Gitu. Manusia begitu katanya. Illal musallin. Nah, dicabut. Kecuali orang yang sholat. Orang sholat mah stabil. Jadi pribadinya stabil. Jadi salah satu fungsi sholat itu adalah stabilizer. Nah, ya, sebagai stabilizer jiwa kita. Jadi kita ini tidak labil. Tidak ngeluh. Sebab ngeluh itu ciri orang tidak ikhlas. Ngeluh. Jangan ngeluh. Makanya karena sahabat tidak suka ngeluh, maka disematkan, diberi gelar mereka dengan diwisuda dengan radhiyallahu an. Nah, itu wisudanya sahabat, radhiyallahu an. Radhiyallahu an ini untuk tipe orang yang tidak pernah ngeluh. Apa baik, ngapruk, tetap setia, kan? Ribbiyuna katsir, fama wahanu lima asahwahum fi sabilillah. Mereka tidak wahan, tidak lemah. Wa madhaufu, dan tidak lembek. Wa mastakanu, dan tidak pasif, jojong baik. Apapun yang terjadi tetap jalan. Mau susah, mau senang, tetap jalan. Ya, itu ciri khas orang yang beriman. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dara, yang senantiasa infak. Infak itu jangan diartikan materi saja, berbagi. Kalau kita punya ilmu, ngasih ilmu. Kalau kita punya uang, kasih uang. Kalau kita punya saran, kasih saran. Itu yunfiqun dalam pengertian luas. Yunfiqun baik dalam sara dan dara. Lagi senang, tidak senang, tetap aja. Nah, itu ciri orang yang beriman. Ij'alu akhirah. Apa kesimpulan dari hadis ini? Istadabadul ulama biwujul witri. Sebagian ulama mengatakan dalil ini adalah dalil wajibnya witir. Ya. Karena Rasulullah menggunakan fi'il amr, jadikan sholat malammu dengan witir. Kan itu jadikanlah itu. Karena li'anna sighat ja'at bil amri. Karena sighat, ya, gaya bahasanya itu menggunakan perintah. Wa ta'aqqabul ulama bi anna salatal lail laisa wajibatan fakadza akhiruhu. Jadi kalau kita melihat hadis ini, maka kita akan berkesimpulan salat witir wajib. Ya, kalau kita hanya mengambil sebagian, tidak lengkap. Kesalahan bertindak dari umat Islam kebanyakan itu mereka memahami separuh. Kebanyakan gitu. Makanya ada saran-saran, kalau ngaji itu jangan dalam-dalam, itu salah justru. Karena nggak dalam itulah dia berpendiriannya salah. Jadi kayak melihat foto cuman sampai setengah badan. Ya contohnya dia kan pakai dasi, nggak tahu nggak pakai celana. Kan bisa terjadi kan? Si pembaca berita itu pakai celana pendek, siapa yang tahu coba? Kan kelihatan rapi pakai dasi. Jadi nggak seluruh, nggak utuh. Melihat Islam itu harus utuh. Itu paling tidak 7 materi. Ketika disampaikan pada pemimpin pondok, dia ngomong, waduh, semua pondok sekarang kayaknya nggak membahas semuanya. Nah itu penyebabnya, santri-santrinya keluar dengan pemahaman yang tidak utuh. 7 itu diajarkan di pagi ini. Ini 7 ini, lebih dari 7 mana? 1, akidah. Itu biasanya ditempatkan di hari Jumat. Ya. Yang kedua adalah syariat. Nah ini Bulughul Maram, ini fikih. Yang ketiga akhlak, hari Kamis. Yang keempat sirah, hari Senin.
Yang kelima, tafsir hari Rabu dan Sabtu. Ya kan? Yang keberapa? Keenam, hadis. Hari Rabu ada hadis. Ini juga hadis. Nah, yang terakhir apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab tidak untuk pagi, malam Jumat. Muridnya cuma satu. Ya walaupun satu kan nggak diwajibkan harus banyak. Malaikat Jibril juga muridnya cuma satu, Rasulullah. Ya. Jadi 7 semua dijalankan. Nah ini kalau betul-betul diresapi, waduh luar biasa. Alumni-alumninya, jago-jago semuanya. Saudara bisa saksikanlah materi-materi di hari lainnya itu sebenarnya terangkum di hari subuh ini. Tapi dengan cara bertahap, gitu kan? Karena yang diajarkan kitab-kitab gede sebenarnya, mausu'at, tafsir itu jumlah seluruhnya 43 jilid. Bukan ece-ece. Ya. Akhlak itu mausu'atul akhlak. Karena itu akhlak apa saja kemarin dibahas tuh. Akhlak apa tuh kemarin tuh? Akhlak apa saja? Akhlak tertawa, akhlak bersin, semua dibahas. Semua akhlak. Jarang ada kitab akhlak selengkap itu. Jadi mausu'at. Nah, jadi itu istilahnya supaya risalah betul-betul sampai semuanya. Jadi kita mendapat pandangan yang luas, nggak katrok maksudnya. Oh ya saya udah tahu, oh ya sudah tahu, begitu maksudnya. Nah kalau sudah tahu, terserah Anda mau dijalankan mau enggak. Bukan kewajiban saya lagi, ya kan? Kalau sudah sampai, Rasulullah, hal balagtu, Rasulullah bertanya, sudah sampai semuanya? Balagta ya Rasulullah, ishad, saksikan ya Allah, sudah sampai. Kok nggak diamalkan? Itu terserah Anda. Kalau nggak diamalkan, kalau ditulis itu sudah berbentuk buku berjilid-jilid. Yang keempat, idza salah muslim witra tsumma arada yantafil fayajuz tanaful bandal witri wala yanqusu witrahu as-sabiq. Kalau seseorang sudah witir lalu dia ingin sunnah lagi, boleh katanya. Ya. Wala yanqudu witu sabik, dan witirnya tidak menjadi batal. Kalau dia masih mau sholat lagi, ya, itu silahkan. Jadi ternyata sholat malam itu tidak ada batasannya. Tapi Rasulullah membiasakan menggunakan rokaat yang paling nyaman, yaitu 11. Ya, waktunya habis. Yusanu ja'lu salatal lail akhira salatil tahajud. Sunnah menjadikan sholat witir di akhir dari tahajud. Jadi program sholat malam ditutup dengan witir, gitu singkatnya. Nah, semua baik witir maupun tahajud disebut dengan qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Aktivitas ibadah yang rutin kalau luput, kalau gagal kita lakukan karena ya di luar kemampuan kita, ya seperti tadi ketiduran, sunnah diqodok. Sunnah diqodok. Bagusnya sih bukan di waktu terlarang. Ba'da subuh kan terlarang sampai dengan duha kan. Carilah waktu yang tidak terlarang. Tapi kalau untuk witir kan ganjil tuh. Dilakukan di waktu siang genap jadinya. Contohnya kita biasa rutinnya 3, maka ketika kita waktu siang itu jadi 4, jangan 3, sebab witir hanya di waktu malam. Ya witir kan ganjil. Jadi kalau kita mau qodok bukan ganjil. Di siang hari jadi genap 4, tapi niatnya witir itu. Gitu.
Ya kan jalur akhir witri kan apa namanya akhirul lail, jadi sholatul lail, akhir sholatul lail. Jadi tidak ada waktu witir dilakukan siang. Jadi kalau qadha maka harus digenapkan. Ya menjadi 4, 2. Tapi bagusnya jangan di waktu terlarang. Bagusnya kan dia kadang-kadang nggak bisa milih. Kalau nanti mas saya ke pasar contohnya kan, nah dia boleh melakukan itu ba'da subuh langsung. Jadi itu menandakan bahwa sholat rutin itu amat penting. Kalau kita luput sebaiknya kita qadha, tapi qadhanya itu pun bukan wajib, harus dipahami, bukan wajib. Bagusnya kan yang namanya bagus itu kalau ada waktu pilihan, bisa begini bisa begitu, berarti kita milih ini. Tapi kalau di waktu longgar, waktu tidak terlarang, saya juga nggak ada waktu, udah di pasar itu mah, ya itu jangan, berarti yang Anda bisa. Gitu maksudnya. Jadi praktek-praktek begitu kadang-kadang kita dapat dari fatwa ulama. Jadi kadang-kadang kalau dari hadis kan ada kasus Rasulullah mencontohkan, nggak pernah dicontohkan Rasul. Yang bukan berarti nggak ada solusi. Kan Rasulullah hal-hal yang tidak baik nggak pernah dilakukan. Itu kan? Nah, maka itu kita melakukannya kalau luput gimana? Jadi ada yang menjadi ikhtilaf itu adalah perbuatan yang di zaman Rasulullah nggak pernah ada, sekarang ada gitu. Ada kasusnya gitu. Itu yang menjadi ikhtilaf. Kalau sahabat selalu melakukan yang azam, yang utama. Kalau kita kan kadang-kadang milihnya nggak yang prioritas gitu. Itu penyebab jadi ikhtilaf. Baik, sudah nggak ada lagi? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi dan diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.